Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Haji Pangestu dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjabarkan mengenai pengantar cloud computing, jenis-jenis layanannya, pros dan cons, dan cara registrasi layanan cloud. Di sini saya menggunakan Alibaba Cloud. Apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan sebuah istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Definisi lainnya adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lain dalam waktu yang bersamaan. Dengan menggunakan cloud computing ini, kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS ini merupakan layanan cloud computing yang menyediakan sumber daya komputasi atau struktur IT yang siap digunakan. Contohnya CPU, storage, network, memori, dan ruang pusat data sesuai permintaan user. Dengan IaaS, kita bisa dengan fleksibel mengontrol resource IT, karena saat ini paling mirip dengan yang biasa ditemui oleh para developer. Penyedia layanan IaaS di Indonesia saat ini adalah Telkom Cloud dan Bisnet Cloud. Layanan selanjutnya ada Platform as a Service atau PaaS. PaaS ini merupakan layanan cloud yang computing dengan cara menyewa hardware, sistem operasi, storage, dan kapasitas jaringan internet. Biasanya, PaaS ini berupa framework yang digunakan untuk developer untuk membangun perangkat lunak. Contohnya menggunakan layanan platform seperti ini adalah Google Apps Engine, Windows Azure, Amazon Web Service, dan Stratos Apache, dan OpenShift. Layanan selanjutnya adalah Software as a Service atau SaaS. SaaS ini merupakan layanan cloud yang paling gampang digunakan. Anda hanya perlu membeli secara berlangganan, tidak perlu lagi membeli lisensi dan menginstal aplikasi. Cukup membayar biaya sesuai pemakaian. Biasanya sering digunakan oleh perusahaan yang untuk membangun dan mengembangkan bisnis karena mudah dikelola dan sangat terjangkau. Contohnya seperti Office 365 yang di dalamnya terdapat Microsoft Office. Selanjutnya ada pros dan cons cloud computing dari sisi keamanan. Yang pertama prosnya dulu. Yang pertama ada mandatory security. Penyedia cloud harus mendapatkan sertifikasi ISO dan mematuhi audit keamanan reguler. Usaha dan biaya ini mungkin tidak tercapai bagi sistem lapangan mereka sendiri. Selanjutnya ada backup dan recovery. Salah satu tugas utama keamanan cloud adalah pencurian dan keamanan data. Namun, berbagai versi sumber daya yang sama dapat disimpan dengan lebih mudah dan efisien melalui komputasi cloud. Satu-satunya pilihan yang layak untuk komputasi lokal adalah berinvestasi pada perangkat dan prosedur cadangan. Selanjutnya ada multifaktor auth. Banyak perusahaan penyedia cloud yang menyediakan sebagai bagian dari layanan ini. Banyak usaha kecil dan menengah tidak memiliki sumber daya atau teknologi dan waktu atau biaya yang dapat menerapkan fungsi sertifikasi ini sendiri. Tidak perlu dikatakan lagi, MFA sangat diperlukan untuk mengawasi banyak masalah keamanan cloud yang seringkali diumumkan dan disalahgunakan di lingkungan digital saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cons-nya nih dari sisi keamanan. Yang pertama, user tidak bisa mengontrol setiap saat apa yang dilakukan oleh penyedia layanan terhadap data user. Selanjutnya, ketidaktahuan user mengenai metode keamanan apa saja yang penyedia layanan gunakan untuk menghadang serangan dari pihak luar atau hacking. Yang selanjutnya, karena media transfer data menggunakan internet,
User tidak bisa mengetahui dengan detail apakah data user ada yang melihat atau membajak dan lain-lain karena melewati jalur publik yang setiap orang bisa melaluinya. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara registrasi di Alibaba Cloud. Yang pertama, yang pastinya kita masuk ke website resmi dari Alibaba Cloud sendiri di www.alibabacloud.com. Yang selanjutnya, kalau sudah ada di website resminya, kita mengklik login. Nah, di login ini kan ada tampilan kayak gini. Nanti Anda bisa mengklik registrasi now yang ada di bawah. Dan kemudian Anda bisa menuliskan email dan password Anda dengan dari mana negara Anda. Kemudian Anda akan diminta memverifikasi email Anda yang Anda bisa mengeceknya di email Anda pribadi. Dan yang terakhir, selamat, Anda telah menyelesaikan registrasi tersebut. Saya rasa sekian penjelasan saya mengenai cloud computing ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want it back, got a plan, it's just kinda hard to word, it's all I need. Oh, I'm more life for my Drake shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends, I've been slept on like my name says. And I'm pretty far from being famous, but I sure as hell ain't nameless, so just take aim,